Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safra Al-Munawirah dengan NIM 7021211037 dan Mas B. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai program dan promosi kesehatan dan keselamatan kerja. Yang dimana saya akan membahas terlebih dahulu mengenai program K3 atau kesehatan keselamatan kerja. Subtopik yang akan saya bahas kali ini yaitu mengenai definisi program K3, tujuan program K3, ruang lingkup K3, 3 faktor pelaksanaan program K3, 6 elemen kunci dalam membangun program K3, proses penerapan program K3, dan contoh dari program K3. Baik, yang pertama yaitu pengertian program K3. Jadi, program K3 adalah suatu program yang di dalamnya berisi tentang berbagai macam tindakan dan penanganan atas potensi bahaya dan kecelakaan yang dirancang demi mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi selama proses kerja dilakukan. Jadi bisa dibilang bahwa program keselamatan kerja merupakan suatu alat mencegah terjadinya kecelakaan kerja di lingkungan kerja. Biasanya, berbagai macam program K3 dituangkan dalam tabel penyusunan sasaran dan program K3. Adapun tujuan dari program K3 itu sendiri. Yang pertama yaitu melindungi keselamatan karyawan. Jadi, dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, karyawan harus dipastikan safety, baik karyawan di lapangan atau karyawan di kantor. Kemudian yang kedua yaitu menjamin sumber produksi yang digunakan, yang dimana tujuan dari diberlakukannya manajemen K3 adalah untuk menjaga supaya berbagai macam sumber produksi yang digunakan aman. Sumber produksi yang dimaksud meliputi banyak hal, termasuk meliputi beberapa alat dan bahan utama yang digunakan dalam proses kerja. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan kesejahteraan pekerja, yang dimana tujuan dari tata laksana program K3 di lingkungan kerja yang lainnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan setiap pekerja. Dengan adanya program K3, diharapkan perusahaan dapat meningkatkan kesejahteraan setiap tenaga kerja yang bekerja di bawah naungan perusahaan tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai ruang lingkup K3. Adapun ruang lingkup K3, program K3 harus dilaksanakan dalam semua ruang lingkup K3, yang diantaranya terdiri atas 3, yaitu tempat kerja, yang dimana tempat kerja merupakan ruang lingkup pertama. Lingkungan tempat kerja merupakan suatu tempat di mana berbagai macam kegiatan usaha dilakukan. Ruang lingkup K3 ini meliputi semua area yang digunakan selama proses berlangsung. Kemudian yang kedua yaitu alat-alat kerja. Alat-alat penunjang aktivitas kerja meliputi berbagai macam bahan dan mesin yang perlu digunakan selama proses produksi berlangsung. Kemudian yang ketiga yaitu metode dan cara kerja. Cara kerja perlu dituangkan dalam sebuah cara yaitu SOP. Hal ini penting agar tidak ada pekerjaan yang tidak sesuai dengan SOP K3 dan pekerja dapat melakukan tugasnya secara maksimal tanpa keliru. Kemudian selanjutnya yaitu program keselamatan dan kesehatan kerja dilaksanakan karena adanya 3 faktor. Yang diantaranya yang pertama yaitu berdasarkan peri kemanusiaan. Pertama-tama, para manajer akan mengadakan pencegahan kecelakaan kerja atas dasar peri kemanusiaan yang sesungguhnya. Mereka melakukan demikian untuk mengurangi sebanyak-banyaknya rasa sakit dari pekerjaan yang diderita, luka, serta efek terhadap keluarga. Kemudian faktor yang kedua yaitu berdasarkan undang-undang. Ada juga alasan mengadakan program keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan undang-undang. Bagi sebagian mereka yang melanggarnya akan dijatuhkan hukuman denda. Kemudian faktor yang ketiga yaitu berdasarkan alasan ekonomi. Untuk sadar keselamatan kerja karena biaya
kecelakaan dampaknya sangat besar bagi perusahaan. Pun 6 elemen kunci dalam membangun program K3. Yang pertama yaitu komitmen dan keterlibatan manajemen. Implementasi program K3 yang efektif harus dimulai dari manajemen puncak dan manajemen tim. Komitmen dan keterlibatan top manajemen dan jajaran manajemen merupakan hal paling mendasar dan penting dalam menggerakkan partisipasi pekerja dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman. Kemudian yang kedua yaitu identifikasi bahaya dan risiko. Program ini berisi proses mengenai bahaya pada suatu pekerjaan, membuat bahaya dan nilai dari risiko tersebut, kemudian melakukan pengendalian terhadap suatu bahaya yang telah diidentifikasi. Tujuan dari bahaya dan penilaian ini untuk mencegah dari kecelakaan kerja serta meningkatkan produktivitas. Kemudian yang ketiga yaitu kebijakan dan peraturan K3 harus dibuat secara tertulis. Dalam hal ini manajemen harus bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan dan peraturan K3 yang menjelaskan bagi pekerjanya. Untuk menciptakan budaya keselamatan tanggung jawab, pekerja harus dibuat secara jelas dan tertulis. Kebijakan dan peraturan K3 ini sangat penting untuk mengetahui hal-hal terkait dengan K3. Kemudian yang keempat yaitu pelatihan pekerja. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa pekerja baru mungkin mengalami kecelakaan kerja dan cedera lebih besar daripada pekerja lama. Kurangnya pengetahuan dan pengalaman menjadi penyebab para pekerja baru mengalami kecelakaan kerja dan rata-rata cedera yang terjadi pada 6 bulan pertama di tempat kerja. Kemudian yang kelima yaitu pelaporan dan investigasi kecelakaan kerja atau insiden. Jika terjadi kecelakaan yang mengakibatkan cedera pada pekerja, baik ringan maupun berat, atau kerusakan barang aset perusahaan, pekerja yang mengetahui kejadian tersebut harus melaporkan kepada atasan. Tim investigasi yang akan meneliti penyebab kecelakaan dan menentukan langkah pencegahan agar kecelakaan serupa tidak terulang lagi. Kemudian yang keenam yaitu melakukan evaluasi program K3 setiap tahun. Setiap program yang dilaksanakan harus dilakukan melalui pemantauan dan pengukuran untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan dari program K3 yang dibuat. Dan kelemahan dengan evaluasi program K3, manajemen pun dapat melakukan perbaikan pada elemen-elemen yang dirasa kurang maksimal atau menciptakan elemen baru untuk cedera dan kecelakaan kerja. Adapun proses penerapan program K3. Proses penerapan program K3 diterapkan dengan tujuan agar penerapan K3 di suatu perusahaan dapat berjalan dengan efektif, sehingga tercipta suatu keadaan yang aman dan juga tindakan yang aman dari pekerja, seperti menaati peraturan untuk menggunakan APD dan juga peraturan yang lainnya. Alat pelindung diri atau APD merupakan upaya yang dilakukan terakhir kali dalam penerapan program K3 untuk mencegah terjadinya risiko kecelakaan dan juga sebagai bentuk kelengkapan dari upaya pencegahan kecelakaan yang lainnya. Adapun contoh dari program K3 itu sendiri. Yang pertama, program yang membahayakan dan merugikan. Program ini adalah program K3 yang biasanya paling dasar dan cukup berpengaruh terhadap program lain. Kemudian yang kedua yaitu program K3 identifikasi peraturan dan peraturan. Tujuan program K3 ini untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, juga sebagai bahan negosiasi kepada pihak manajemen serta pekerja dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap aturan. Kemudian yang ketiga yaitu penetapan tujuan dan program. Biasanya penetapan tujuan dan program K3 dilaksanakan awal tahun. Program ini wajib disepakati pihak pekerja dan manajemen. Penetapan tujuan memberikan paduan dan pedoman dalam bekerja, mengenal suksesnya sebuah program K3. Kemudian yang keempat yaitu program pelatihan K3. Fungsi program ini untuk tingkatan kemampuan pekerja. Pelatihan K3 juga untuk membuat kepatuhan terhadap peraturan K3. Program pelatihan
K3 bisa dilaksanakan pihak internal seperti ahli K3, UMJ, tim P2 K3 dari HRD. Kemudian yang kelima yaitu program media komunikasi. Program ini lebih ditujukan untuk membentuk komunikasi dengan ada pekerja, bisa membuat komunikasi media cetak seperti spanduk K3, maupun media elektronik seperti email maupun WA dengan membuat grup khusus yang membahas tentang keselamatan kerja. Kemudian yang terakhir yaitu program Rambu K3. Rambu K3 juga merupakan media komunikasi yang cukup sederhana, namun efektif untuk disampaikan pesan. Rambu bisa berisi larangan, himbauan, pemerintahan terkait K3. Rambu perlu dipasang di lokasi kerja yang mudah dilihat sehingga pesanku tersampaikan. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai promosi K3. Submateri yang akan saya bahas mengenai promosi K3 yaitu yang pertama pengertian promosi K3, kemudian tujuan promosi K3, manfaat promosi K3, sasaran promosi K3, prinsip promosi kesehatan di tempat kerja, cara-cara promosi K3 di tempat kerja, strategi promosi K3 di tempat kerja, dan yang terakhir yaitu keuntungan promosi K3. Adapun pengertian dari promosi K3, yang dimana salah satu bentuk komunikasi K3 di tempat kerja yaitu berupa promosi K3. Promosi K3 adalah proses yang diterapkan baik di tingkat lokal, nasional, bahkan internasional pada tiap individu, komunitas, pemerintahan, termasuk juga pihak perusahaan dan organisasi non-pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan. Proses ini termasuk semua usaha yang dapat melibatkan perubahan lingkungan, baik fisik, sosial, teknologi, politik, ekonomi, dan organisasi. Juga perubahan sikap dan perilaku, karena pelaksanaannya dapat meningkatkan pengetahuan dan sikap terhadap perilaku keselamatan. Adapun tujuan promosi K3, yaitu yang pertama mengembangkan perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja. Yang kedua menurunkan angka penyakit akibat kerja dan lingkungan kerja. Yang ketiga menciptakan lingkungan kerja yang sehat, mendukung, dan aman. Yang keempat membantu berkembangnya gaya kerja dan gaya hidup yang sehat. Kemudian yang terakhir yaitu memberikan dampak yang positif terhadap lingkungan kerja dan masyarakat. Adapun manfaat dari K3 yang mencakup dua. Yang pertama, bagi pihak manajemen di tempat kerja. Yang kedua, yaitu bagi pekerja. Yang pertama, bagi pihak manajemen di tempat kerja. Di antaranya, peningkatan dukungan terhadap program K3, citra positif tempat kerja yang maju dan peduli keselamatan dan kesehatan kerja, peningkatan moral staf, penurunan angka absensi karena kecelakaan dan penyakit akibat kerja, peningkatan produktivitas, dan yang terakhir yaitu penurunan biaya kecelakaan dan kesakitan. Kemudian bagi pekerja, diantaranya peningkatan percaya diri, kemudian penurunan stres, peningkatan semangat kerja, peningkatan kemampuan mengenali bahaya di tempat kerja dan mencegah penyakit, kemudian yang terakhir yaitu peningkatan kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat sekitar. Adapun sasaran dari K3, yang pertama yaitu primer, seperti karyawan di tempat kerja. Kemudian yang kedua yaitu sekunder, yaitu pengelola K3, serikat atau organisasi pekerja. Kemudian yang ketiga yaitu tertier, yaitu pengusaha dan manajer direktur. Adapun prinsip dari promosi kesehatan di tempat kerja mencakup 5 prinsip. Yang pertama yaitu komprehensif. Promosi kesehatan di tempat kerja merupakan kegiatan yang melibatkan beberapa disiplin ilmu guna memaksimalkan tujuan yang ingin dicapai, yaitu berkembangnya tempat kerja yang sehat, aman, dan nyaman, sehingga dengan lingkungan kerja yang mendukung tersebut diharapkan terjadi perubahan perilaku individu dan kelompok ke arah yang positif sehingga dapat menjaga lingkungan agar tetap sehat. Kemudian yang kedua yaitu partisipasi.
Para peserta atau sasaran promosi kesehatan hendaknya terlibat secara aktif mengidentifikasi masalah kesehatan yang dibutuhkan untuk pemecahannya dan meningkatkan kondisi. Lingkungan kerja yang sehat, partisipasi para pengambil keputusan di tempat kerja merupakan hal yang sangat mendukung bagi para pekerja untuk lebih percaya diri dalam meningkatkan kemampuan mereka dalam perubahan gaya hidup dan mengembangkan kemampuan pencegahan dan peningkatan terhadap penyakit. Yang ketiga yaitu keterlibatan berbagai sektor terkait. Kesehatan yang baik adalah hasil dari berbagai sektor yang mendukung berbagai upaya untuk meningkatkan kesehatan pekerja. Hendaknya harus melalui pendekatan yang integrasi yang mana penekanannya pada berbagai sektor tersebut bila memungkinkan. Kemudian yang keempat yaitu kelompok organisasi masyarakat program pencegahan dan peningkatan kesehatan hendaknya melibatkan semua anggota. Pekerja termasuk kelompok organisasi wanita dan laki-laki yang ada, termasuk juga tenaga honor dan tenaga kontrak, kebutuhan melibatkan dengan berbagai organisasi masyarakat yang mempunyai pengalaman dan tenaga ahli dalam membantu mengembangkan promosi kesehatan di tempat kerja. Hendaknya diperhitungkan dalam mengembangkan program sebelumnya. Kemudian yang kelima sekaligus yang terakhir yaitu berkesinambungan atau berkelanjutan. Promosi kesehatan di tempat kerja yang berhubungan erat dengan kesehatan dan keselamatan kerja mempunyai arti penting pada lingkungan kerja. Promosi kesehatan dan pencegahan hendaknya terus-menerus dilakukan dan tujuannya jangka panjang. Apabila pelaksanaan promosi kesehatan di tempat kerja ingin lebih menetap, program hendaknya sesuai dan responsif terhadap kebutuhan pekerja dan masalah yang berhubungan dengan kondisi lingkungan kerja. Kemudian, terdapat beberapa cara promosi K3 di tempat kerja. Yang pertama, evaluasi pengetahuan mengenai keselamatan kerja. Yang kedua, melakukan penilaian risiko. Yang ketiga, memonitor pelaksanaan standar keselamatan kerja. Yang keempat, komunikasikan pesan K3 melalui media. Yang kelima, menggunakan proses atau material yang lebih aman. Yang keenam, menyertakan K3 dalam pelatihan keterampilan. Yang ketujuh, adanya pemeliharaan rencana. Yang kedelapan, mengembangkan dan menggunakan sistem kerja yang aman. Yang kesembilan, memastikan para kontraktor memiliki kompetensi K3. Yang kesepuluh, mengadakan emergency drill. Kemudian yang terakhir yaitu menyediakan kondisi dan lingkungan kerja yang baik. Kemudian adapun strategi program K3 di tempat kerja untuk mencegah cerebrovascular disease atau CVD, menerapkan 7 strategi marketing dalam promosi kesehatan dan keselamatan kerja kepada semua level karyawan di perusahaan agar mereka selalu ingat untuk selalu mengutamakan K3 dalam setiap aktivitas kerja dan dimanapun mereka berada. Yang pertama, yaitu strategi website. Misalnya, halaman khusus program K3 di web perusahaan. Yang kedua, web forum promosi K3 khusus karyawan perusahaan. Kemudian, strategi kedua yaitu email marketing. Langsung promosikan pesan-pesan mengenai CVD secara personal ke masing-masing email karyawan. Email marketing yang efektif. Yang ketiga yaitu sosial media marketing. Memanfaatkan tren sosial media untuk promosi pesan Promkes K3 buat akun perusahaan khusus Promkes K3 melalui via Facebook, via Twitter, via grup, ataupun BBM. Kemudian strategi keempat yaitu event marketing. Promosikan Promkes K3 melalui berbagai event atau acara yang melibatkan banyak karyawan yang tetap menyisihkan pesan-pesan Promkes K3. Misalnya acara khusus Family Day. Kemudian strategi kelima yaitu direct mail marketing. Promosikan Promkes K3 CVD melalui berbagai media cetak yang langsung dibagikan ke masing-masing karyawan persis seperti brosur produk yang dikirimkan langsung ke rumah calon konsumen. Kemudian strategi terakhir atau yang keenam yaitu iklan audio video seperti iklan TV atau radio. Pesan pencegahan CVD bisa juga dipromosikan melalui media audio atau video.
Kemudian adapun keuntungan program K3. Yang pertama, pengurangan absentisme. Pada salah satu studi secara signifikan jumlah anggota dari sebuah pusat kebugaran travelers yang tidak masuk kerja lebih sedikit daripada jumlah yang bukan anggota. Selain itu, pada studi selama 4 tahun yang berbeda jumlah penyakit berkurang 19% di DuPont. Setiap dolar yang diinvestasikan untuk promosi kesehatan di tempat kerja menyumbangkan 1,42 US dollar lebih rendah pada biaya ketidakhadiran selama periode lebih dari 2 tahun. Kemudian yang kedua itu pengurangan klaim biaya pengobatan. Rata-rata biaya pengobatan per orang per tahun di Amerika Serikat mencapai 3.000 US dollar. Pencegahan penyakit menyumbang sekitar 70% dari seluruh total biaya karena sakit. Kemudian, yang ketiga yaitu pengurangan turnover pekerja. Perusahaan yang mensponsori program kesehatan mengirim pesan yang jelas kepada pekerja bahwa manajemen menghargai dan memperhatikan kesejahteraan mereka. Kemudian yang terakhir yaitu meningkatkan moral dan produktivitas. Untuk kelanjutan usaha dalam meningkatkan sumber daya mereka, produktivitas pekerja menjadi faktor yang menentukan kunci kesuksesan. Meskipun tidak mudah untuk mengukur pengurangan biaya pengobatan kesehatan, peningkatan produktivitas pekerja dan peningkatan moral dapat memberikan pengaruh pada keuntungan dan organisasi. Program kesehatan pekerja memegang peran penting dalam memelihara dan meningkatkan produktivitas dan moral pekerja. Baiklah, sekian itulah materi dari program dan promosi kesehatan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.